adalah pengumuman pilek serangan jantung. Apa serangan jantung? Bagi yang tidak terpilih, kalau imannya tidak kuat, imannya tidak kokoh, banyak ketika jualan datang bukan datang kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi datangnya kepada penduduk yang subur apa yang gugur. Ya Allah, datangnya aja kita baru hebat bilang, kita yakin hebat itu dia. Sholat kita, ibadah kita tidak diterima sampai 40 hari. Na'udzubillah. Hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali Isra dan Mi'raj kita peringati agar kita pertebal keimanan kita. Kalau kita iman kita kuat, insya Allah luar biasa. Karena iman itu kan fluktuatif. Kadang-kadang nambah, kadang-kadang posisinya turun. Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu posisinya kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Ini kayak gitu, alhamdulillah. Imannya kuat, ini imannya alhamdulillah. Buktinya apa? Saat pengajian pakai jilbab. Kalau nggak pengajian ada ya nggak pakai jilbab? Mana tuh dia orangnya? Ada nggak? Ada ngaku. Al-imannya dibayarkus, masya Allah. Makanya hadirin hadirat, kalau iman kita kuat, ibu-ibu pernah ada naik kereta api nggak kira? Komuter lain nggak pernah. Coba itu, kalau kita naik komuter lain, kalau iman kita kuat, sama iman kita tidak kuat itu berbeda hadirin hadirat. Saat masinis mengerem mendadak, saya tanya kira-kira yang berpengaruh terhadap guncangan kira-kira yang duduk apa yang berdiri kira-kira? Yang berdiri kata Ibu Asma. Apa sebabnya Ibu Asma? Nah, karena pegangannya nggak kuat, pijakannya tidak kokoh. Demikian halnya dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau iman kita tidak kokoh, goyang, saat Allah berikan masalah, saat Allah berikan musibah, tidak sesuai yang diharapkan, anak kita saat ikut ujian nasional, boleh jadi ada yang tidak lulus. Anak kita kalau tidak kuat imannya banyak yang stres. Betul atau tidak? Apalagi orang tuanya pusing juga. Baru lulus SMA mau ikut nanti ujian perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang diharapkan, kenapa anak saya belum lulus? Kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu, karena kita tidak tahu maksud Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha mengetahui, kita tidak tahu. Coba kembali. Ketika masinis mengerem mendadak, ternyata semuanya berpengaruh. Bukan hanya penumpang yang berdiri, tapi penumpang yang duduk. Tapi yang duduk tidak begitu berpengaruh. Memang berpengaruh, tapi ada pijakan, ada kedudukan yang kuat, ada pegangan yang kuat. Simbolnya inilah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat dia mendapatkan masalah, musibah, dia semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin sabar, semakin tenang hatinya dan lain sebagainya. Amin ya rabbal. Karena ingat, keimanan, keakidah kalau dalam sebuah fondasi masjid itu diibaratkan apa kira-kira nih hadirin? Fondasi. Akidah itu seperti fondasi ya. Berarti fondasinya, semakin fondasinya kuat, maka bangunannya kuat apa cepat roboh. Itu akan semakin kuat. Inilah simbol keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya akidah, maka kita ajarkan anak kita asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Dan secara sederhana nanti mengajarkan kepada anak-anak kita akidahnya kuat. Orang yang imannya kuat kepada Allah, kalau digambarkan di bapak-bapak, saya sering di rumah
rumahnya itu ada yang pakai kolom ikan tuh ya. Coba kita lihat, orang yang tenang itu ibaratnya seperti ikan yang ada di kolam renang, Pak. Ikan di dalam kolam, apa tuh simbolnya? Ikan yang ada di dalam kolam itu tenang. Ada masalah, tidak ada masalah, tenang. Ada ujian, tidak ada ujian, tenang. Suaminya lagi baik, alhamdulillah, lagi galak, sabar. Betul atau tidak? Kadang-kadang kan ujian ini, bapak-bapak. Ada duit banyak, alhamdulillah, nikmat rezeki dari Allah, tapi kadang-kadang nambah istri. Betul atau tidak? Ya Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sebabnya kok suami bisa nikah lagi? Karena boleh jadi perhatian ibu-ibunya, perhatian istrinya terhadap suaminya sudah berkurang. Betul atau tidak? Oh, betul. Ya Allah, kasih sayang juga berkurang tuh istri terhadap suami. Biasanya marahin. Coba tuh sayang terhadap suami. Ingat nggak bapak-bapak dulu? Sebelum pas menikah, pas nikah, belum punya anak tuh kadang-kadang istri aja kalau lagi kebelet mau kentut ditahan itu. Karena kenapa? Jaga jaim. Betul atau tidak? Udah punya anak 5 harus kentut kapet. Mana aja orangnya? Oh, di sini karena kenapa? Ini roja disebut ilor. Betul atau tidak? Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kasih sayang kita terhadap pasangan itu juga berkurang juga. Coba kita lihat bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika belum punya anak pas mau nikahan itu luar biasa, jalan berduaan gandengan tuh suami istri. Betul atau tidak? Belum punya anak 4, suaminya ditinggal sama istrinya, dia mau buru-buru. Karena buru-buru dia nggak tahu di depan ada lubang, jatuh, kata suaminya, mampus lu. Bukan ditolongin, justru dibilang, ya Allah kasih sayang. Makanya kasih sayang kita, kalau ingin disayangi oleh suami harus sayang terhadap istri pun harus sayang terhadap suami. Amin ya Rabbal. Makanya ada syair dulu dari kiai dari Bandung. Jagalah suami, jangan kau bohongin. Mana dia istri ngomongin? Jagalah suami, jangan kau bohongin. Terus relakan suami. Kalau kawin lagi. Nah berbeda. Suami, jagalah istri, jangan kau sakiti. Tangisan istri, tangisan bidadari. Alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita lanjutkan, saya ingin berpesan kepada kita sebagai ibu, sebagai bapak, sebagai anak dan lain sebagainya. Hendaknya kita perkokoh imanan kita kepada Allah Subhanahu. Kenapa terjadi perceraian? Karena keimanannya yang berkurang. Sering tertarik kepada rumput tetangga. Rumput tetangga lebih hijau dibanding rumput sendiri. Tapi kalau kita beriman kepada Allah, insya Allah akan aman. Betul atau tidak? Boleh jadi nih kadang-kadang bapak-bapaknya, ya Allah, na'udzubillah. Ada di antara kita boleh jadi sebagai bapak, sebagai anak, menjadi anak yang durhaka orang tua, na'udzubillah. Bahkan karena punya perusahaan balap bener sama karyawannya, seluruh karyawannya itu dimarah-marahin, security-nya dimarah-marahin.
dimarah-marahin. Pas di rumah sama bininya dikeplat begini gimana? Ada nggak begitu? Ini namanya insya Allah istiqomah ibu suami. Tahu ibu istiqomah? Istiqomah bukan artinya lurus. Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Tapi saya lihat Ustaz pun istiqomah ini. Tapi bukan artinya yang tadi. Apa artinya? Istiqomah, ikatan suami apa namanya? Gimana Bu? Nah, saya tanya lagi ya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi istiqomah, istri tinggal di kota di rumah. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini kembali ada kisah. Ini kisah yang mudah-mudahan memberikan semangat sugesti kepada kita semuanya dalam memahami Isra Mi'raj bukan hanya lebih cenderung masalah keimanan, tapi kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita bahwa ma'akum aina ma kuntum, di mana saja kita berada Allah memantau kita sehingga kita yakin bahwa pasti pasangan kita akan setia kepada kita. Amin ya rabbal. Tapi perlu diingat, perlu kita memberikan kasih sayang, jangan berkurang kasih sayang kita terhadap pasangan kita. Karena kenapa? Kalau kita sayang terhadap suami kita, insya Allah suami kita akan sayang terhadap kita. Amin ya rabbal alamin. Suami juga sama. Kalau bapak sayang terhadap istri bapak, insya Allah istri bapak pun akan memberikan kasih sayang. Makanya Islam mengajarkan kepada kita itu ada makanan 4 sehat, 5 sempurna. Bukan boros ini nanti pas waktu apa namanya Ramadan puasa. Harapannya apa? Ibu sebagai istri masaknya yang variatif, yang bervariasi. Jangan mentang-mentang suaminya suka jengkol dimasakin jengkol dulu. Jengkol lah, tapi bervariasi, memberikan kasih sayang yang luar biasa, memasak dengan hati berbeda. Kalau bapak punya istri memasak dengan hati biasanya luar biasa, itu rasanya terasa nikmat, walaupun tidak enak. Betul tidak? Nikmat itu rasanya, makanya kita bisa belajar dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad aja memanggil istrinya itu dengan panggilan yang luar biasa itu. Karena wajahnya kemerah-merahan dipanggil ya Humairah, begitu ya? Apa artinya ya Humairah? Wahai yang kemerah-merahan. Tapi saya pesan nih kepada bapak-bapak, kalau punya istri hitam jelek garuk kebun, jangan dibilang ya Hajar Aswad sini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali Isra dan Mi'raj adalah yang sangat penting mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya peristiwa Isra dan Mi'raj. Dengan ada ilustrasi, dengan sebut saja kita meyakini bahwa Allah yang maha besar, Allahu Akbar. Tapi jangan sampai disalahgunakan oleh yang lain. Coba kita lihat, gara-gara masing-masing mempercayai ajarannya, pemahamannya, akhirnya sesama Islam berantem. Sama Islam saling-saling berantem, saling membunuh, saling memukul. Dikit-dikit Allahu Akbar, sebelah kirinya bilang Allahu Akbar, yang menyerang Allahu Akbar, yang diserang Allahu Akbar. Saya bingung, Ustaz, kita bagaimana nih? Ini sama-sama Islam, yang menyerang Islam, yang diserang Islam. Apa yang perlu kita lakukan? Cukup kita ucapkan sami Allahu liman hamidah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jangan kita, apalagi nanti saat pilpres, masing-masing adalah biarkan saja yang memilih kita. Mau yang pilih